Selamat datang kembali di channel tni.id, channel yang paling membahas seputar faedah-faedah mengenai teknologi dan juga produksi yang menghibur kalian tonton dan kalian nikmati di tahun 2021. Kalau kalian suka dengan channel ini atau mungkin tentang video ini, di-subscribe aja langsung di bagian paling bawah di bagian kanan video ini. Dan kalau misalkan kalian tertarik, silahkan tekan tombol loncengnya biar kalian yang paling tahu soal video terbaru di channel ini. Dan ya, sesuai dengan banyaknya beredar-beredar mengenai berita sekarang soal teknologi, bahwa pemerintah bakalan meluncurkan yang namanya, sebenarnya bukan meluncurkan sih, tapi kayak mengumumkan bahwa pemerintah akan melakukan yang namanya pengadaan untuk laptop untuk pelajar sekolah. Nggak cuma laptop untuk pelajar aja, kabar-kabarnya juga untuk pemerintah juga bakal bikin yang namanya laptop merah putih, ya, dimana itu laptop untuk buatan Indonesia, tapi bukan untuk laptop pelajar ya, karena memang setelah gue cek dan dicek di berita yang beredar di sosial media itu memang ternyata memang laptop merah putih dan laptop untuk pengadaan untuk ke sekolah-sekolah itu berbeda strategi, jadi emang bisa dibilang berbeda inilah. Dan mungkin kayaknya untuk laptop merah putih ini nanti akan gua bahas nanti mungkin di lain video, karena memang di sini gua kayak pengen mau meluruskan aja beberapa dari opini dari publik soal laptop yang digadang-gadang katanya ini punya spesifikasi yang sangat-sangat rendah banget, bahkan kalau dibandingin mungkin sama Chromebook sekelas kayak beberapa brand-brand lain, kayaknya laptop yang digadaikan oleh Kemendikbudristek ini tuh memang kayaknya memang spesifikasinya memang agak sedikit lebih rendah. Dan untuk mau tahu seperti apa, langsung aja. Ini gue sebenarnya udah banyak sih nge-share di mana di websitenya, dan nanti mungkin akan gue share screen di sini. Nah, di sini gue udah ngebuka sedikit website dari sumber dari detik.net atau detik.com, yang mana spesifikasi laptop untuk pelajar dari Kemendikbudristek atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi. Ya pokoknya begitulah. Dan juga di sini dikatakan bahwa memang pemerintah mengalokasikan dana untuk 2,4 triliun untuk pengadaan laptop 240 ribuan laptop untuk pelajar. Dan untuk spesifikasinya berikut, memang di sini spesifikasinya sudah diatur dari pengaturan itu, yang nanti akan gue skip ini nanti karena gue mau langsung ke pembahasan melalui spesifikasi laptop. Nah, spesifikasi laptop ini yang memang menjadi banyak banget perbincangan di banyak internet, bahkan nggak cuma di internet aja, bahkan di sosial media kayak di Instagram, di Twitter, itu tuh banyak banget tech reviewer itu banyak yang membahas tentang memang spesifikasi dari Chromebook-nya sendiri. Kalau kita lihat di sini, ini tuh emang memori yang dikasih emang 4 GB DDR4. Which is sebenarnya kalau untuk menurut gua preferensi pribadi ya, karena memang laptop di zaman sekarang itu mungkin nggak begitu terlalu, mungkin nggak tahu ya, mungkin karena memang ini mungkin diperuntukannya untuk pelajar, jadi 4 GB sebenarnya memang agak cukup sih sebenarnya, walaupun memang kita harus tahu dulu ya, memang ini untuk laptop untuk pelajar yang kayak gimana. Soalnya di beritanya sini juga nggak disebutkan untuk, di sini ada disebutkan yaitu untuk level SD sampai SMA dengan anggaran 24 triliun yang dari pusat yang akan ditransfer ke daerah. Jadi ya pasti bisa dapat disimpulkan bahwa berarti dari level SD sampai SMA. Sebenarnya gue agak gimana gitu ya, maksud gue, karena emang laptop ini kan memang sebenarnya memang diperuntukkan memang untuk pelajar yang mungkin secara fungsi nggak begitu terlalu demanding banget mungkin. Dan juga, nah ini nih sebenarnya ini hal yang menurut gue agak sangat disayangkan sih, karena memang dia ini cuma ngasih ini gue nggak tahu ini apakah hard drive-nya ini apakah SSD, karena dia nggak ngasih spesifik, dia cuma mau tulis hard drive 30 GB. Nah, mungkin di sini yang perlu gue sedikit luruskan bahwa di zaman sekarang itu kan, apalagi untuk laptop yang modelnya entry level gini, itu kan memang bisa dibilang agak
jarang banget ya sekarang kita ngelihat laptop-laptop entry level tuh sekarang pakainya hard disk, karena kebanyakan juga mereka pakainya kalau nggak SSD ya eMMC. Dan kayaknya kalau dilihat dari sini, kemungkinan besar ini adalah eMMC drive deh, bukan hard disk yang istilahnya sekarang kayaknya kita udah jarang banget untuk melihat di laptop di zaman sekarang, karena kebanyakan juga pada beralihnya ke SSD semua. Dan di sini untuk prosesor untuk ini adalah dual core, tapi di sini nggak disebutkan spesifikasi di sini core 2. Nah, ini sebenarnya menjadi banyak faktor juga sih. Kenapa orang tuh, karena ini core 2 ini kan orang jadi ngiranya kan ini pakai prosesor core 2 Duo gitu, Intel gitu loh. Tapi nggak disebutkan ini spesifikasinya tuh Intel Celeron berapa. Jadi ya cuma tulis core 2. Jadi seakan-akan ini laptop ini pakai prosesor core 2, kan nggak mungkin juga lah. Prosesor core 2 di tahun 2021 nih kayak gimana gitu. Dan cache 1 mega ini gue nggak ngerti ini mungkin ini 1 mega sih maksudnya, ada MB-nya gini. Dan juga ini dayanya 50 watt, sebenarnya gue nggak gitu masalah karena emang mungkin ini laptop 50 watt ini mungkin nggak terlalu dipakai Chrome. Nah ini nih yang sebenarnya mungkin banyak orang yang mungkin akan sedikit mengomentari karena memang dia menggunakan yang namanya Chrome OS. Which is sebenarnya gue nggak begitu masalah soal pakai Chrome OS, karena memang Chrome OS itu sebenarnya kalau untuk penggunanya mungkin penggunanya nggak terlalu berat ya, kayak cuman buat sosial media sama paling buat browsing dan lain-lain sebenarnya masih bisa lumayan lah. Cuman ya balik lagi, karena memang nggak tahu ya, mungkin faktor sekolah itu mungkin beda-beda untuk beberapa orang ya, karena memang kebanyakan kan juga orang kan juga pasti kebutuhannya pasti akan semakin meningkat tergantung dari permintaannya mereka mau ngapain gitu. Dari sini ada tertulis ready to activate Chrome Education Upgrade. Nah, ini sebenarnya adalah hal yang gue juga baru lihat, karena ini ada tulisan Chrome Education Upgrade. Jadi kalau kalian mungkin nggak tahu, mungkin gue akan cari namanya Chrome OS Education. Nah, jadi Chrome OS Education ini tuh sebenarnya kalau gue lihat ini tuh ternyata memang hanya sebenarnya adalah versi Chrome OS yang kayaknya ini entah disempurnakan untuk mungkin para pelajar, mungkin nggak tahu, karena memang gue juga dapat informasi juga dari Nerd Reviews juga, karena memang ternyata memang ada beberapa negara memang sudah melakukan pengadaan untuk laptop Chrome OS ini, tapi ini untuk versi for education. Jadi asumsi gue kayaknya memang mereka menggunakan sistem namanya Chrome OS ini memang untuk penggunaan yang memang mungkin lebih basicnya tuh untuk ya siswa gitu ya, memang untuk belajar dan memang mungkin untuk lebih mungkin untuk lebih ke arah yang mungkin lebih internet based banget ya, karena kalau gue lihat dari spesifikasinya aja ini Chrome OS 32 GB dan 4 GB, kayaknya emang laptop laptop ini emang banyaknya emang kayaknya memang digunakan untuk di transfer untuk ke cloud. Jadi makanya di sini ada namanya Chrome Education Upgrade yang dimana dapat mengelola IT control sini dan keamanan lanjutan dan lain-lain. Nah, dan sebenarnya gue juga gue baru tahu banget soal sistem ini karena memang gue kira ini ya Chrome OS itu tuh sebenarnya kayak Chrome OS untuk yang mungkin ya kayak Chrome OS kebanyakan yang mungkin ini kan sebenarnya kan Chrome OS ini kan cuman kayak OS Android yang dibikin jadi kayak laptop interface gitu ya, sama aja kayak lu pakai custom OS namanya apa tuh Remix OS. Jadi memang dibikinnya memang lebih untuk user friendly mungkin biar nggak terlalu banyak custom, karena kan mungkin kalau orang pakai Windows mungkin agak sedikit ribet karena memang Windows itu kan mungkin terlalu advance mungkin untuk beberapa orang gitu, karena apalagi ini untuk anak itu. Dari sini juga ada beberapa partner seperti Asus, Google, Dell, Lenovo, HP, Samsung dan lain-lain. Dan sepertinya memang lumayan cukup
ya kayak gitulah pokoknya. Dan setelah gue cek and recheck, ternyata memang di itunya emang ada satu brand sepertinya memang gue lihat emang udah ada, sepertinya memang ada beberapa brand lokal kayaknya emang sudah berkolaborasi sama pemerintahan ini untuk bikin laptop yang modelnya kayak Chrome OS tadi. Nah ini dia. Ini adalah beberapa, sekarang ada nambah lagi nih, ada Chromebook 360. Perasaan kayak kemarin gue sempat ngecek itu nggak ada Chromebook ini. Coba mungkin gue cek. Kalau gue cek ini, kayaknya sih memang laptop ini memang kayaknya secara spesifikasinya hampir sama persis nih dari yang seri Chromebook 360, M432, dan M431. Jadi sebenarnya secara fungsi sebenarnya nggak terlalu berbeda sih. Dan ini banyak banget sebenarnya. Kalau kalian lihat ini spesifikasinya, wah ini lumayan nih Zyrex ini masukinnya banyak banget, karena sepengetahuan gue Zyrex itu jarang banget masukin yang lebih advance kayak begini. Dan ini malah jadinya sebenarnya ini lumayan bagus, tapi ini kayaknya spesifikasinya sama aja. Dan nah, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa sih kok harganya bisa 10 juta dan ini emang pemerintah gimana sih sistemnya gitu. Nah, jadi ternyata gue cek di beberapa berita, ternyata memang laptopnya itu ternyata cuma hanya sebagian kecil. Jadi dia tuh secara simpelnya adalah pemerintahnya itu dia ngelakuin yang namanya paket. Jadi istilahnya dia nggak cuma dapat laptop doang, tapi dia dapat kayak adanya printer sama router dan lain-lain. Sebenarnya sih mungkin gue agak sedikit gimana ya. Oke lah, mungkin dia mau pakai itu mungkin untuk beberapa orang yang mungkin agak kurang mampu untuk beli printer dan semacamnya. Cuman yang gue agak sedikit permasalahkan di sini adalah dia ini sistem bundlingnya itu seperti apa? Maksudku kan dia kan nggak mungkin istilahnya mau beli router, printer, scanner yang sebenarnya untuk printer scanner kita emang perlu sih. Cuman ya mungkin agak mungkin itu karena emang tertulis di websitenya dia cuma mengatakan ya ini cuma menggunakan router dan juga router connector, tapi dia nggak menyebutkan sama sekali untuk ISP-nya itu kayak gimana. Jadi mungkin asumsi gua kayaknya dia cuma dapat yang namanya itu konektor printer scanner. Jadi istilahnya dia cuma dapat router doang. Jadi dia nggak ada namanya ISP, internetnya seperti apa dan lain sebagainya. Jadinya, tapi ya gua nggak tahu ya, soalnya ini juga dari segi sumber beritanya ini mungkin agak sedikit kurang begitu agak kurang itu. Mungkin gua akan cari mungkin untuk laptop 10 juta yang ini. Nah di sini sebenarnya banyak banget, cuman mungkin gua nggak akan bikin terlalu ini karena memang jujur agak males. Cuman mungkin yang bisa gue simpulkan bahwa ternyata memang laptop 10 juta ini memang kalau mungkin bukanlah yang istilahnya mungkin banyak orang ngomong laptop 10 juta yang speknya, karena ternyata memang cuman mungkin gue akan sedikit menyampaikan mungkin dari sudut pandang gue ya bagaimana ngelihat ini, karena gimana ya, sebenarnya dengan laptop 10 juta ini sebenarnya lu bisa sih kalau model ini, dengan ini kita ngomongnya itu kan kasarnya itu untuk laptop 10 juta dong, laptop doang ini mungkin lu bisa dapat yang mungkin spesifikasinya lebih tinggi pakai Intel Core i5 gitu, atau mungkin AMD Ryzen 5 yang mungkin bisa lebih bagus. Cuman karena memang setelah gue cek and recheck, memang ternyata memang banyak banget hal yang istilahnya mungkin banyak orang mungkin agak skeptis, pesimis, karena apalagi dengan mindset pemerintah ya begitulah modelnya, banyak hal-hal yang terjadi. Jadi akhirnya bikin
laptop 10 juta ini jadi kayak terkesan kayak itu bohong doang gitu. Jadi istilahnya ya mungkin banyak orang yang istilahnya mungkin agak sedikit kurang begitu percaya kalau emang ini laptop yang emang dikhususkan untuk pelajar gitu. Apalagi ini kita ngomong kondisinya ini Indonesia ya, memang Chrome OS-nya ini memang katanya gue dari cek di website itu memang katanya lebih bisa optimal untuk dipakai secara online, apalagi kan karena kan emang dia kan juga connect ke sistemnya Google yang memang harus connect ke Google Drive dan yang lain. Terutama mungkin yang sedikit mungkin agak kurang serak adalah mungkin karena memang di internet di Indonesia ini kan mungkin belum begitu terlalu bagus, jadinya mungkin agak kurang begitu terlalu istilah agak linglung gitu, karena ya lu pakai Chrome OS tapi internet lu nggak cepet gimana gitu, apalagi dengan sistem internet, apalagi sekarang kita ini udah mau masuk ke ranah 5G gitu, yang notabene memang sekarang tuh lebih difokuskan untuk situ gitu. Dan mungkin kayaknya gue udah terlalu kepanjangan karena memang gue cuman mau sampai sedikit pendapat gue pribadi gitu, karena ya oke lah, mungkin laptop ini mungkin sebenarnya bagus, cuman mungkin yang harus diperhatikan juga nggak cuma soal spesifikasi doang ya, itu lebih ke arah bagaimana nantinya mereka ngedesain sebuah laptop. Apalagi ini kan sempat ngetahuan gue ini yang bikin kan adalah Zyrex, tapi gue nggak tahu apakah ini yang bikin Zyrex doang atau gimana. Tapi kalau dari desain laptopnya sendiri, ya sebenarnya bagus sih kalau dilihat, cuman ya kurang tahu ya. Mungkin karena memang di sini nggak dikasih lebih lanjut, apalagi spesifikasinya agak terlalu kayak begini. Jadinya mungkin agak kurang gitu bagus gitu. Jadi ya mungkin ini mungkin bisa jadi bahan pertimbangan mungkin untuk para development atau para pembuat brand yang nonton video ini, mungkin bisa sedikit dimasukkan lah bagaimana nanti desain produknya. Karena apalagi ini kita ngomonginnya urusan laptop yang notabene mungkin akan dipakai untuk banyak anak sekolah yang mungkin tangannya agak kurang begitu bersabar nanti kalau takutnya jatuh-jatuh dan lain-lain sebagainya. Dan apalagi kayaknya mungkin itu aja kali ya, karena mungkin gue juga belum bisa memberikan sedikit gambaran yang lebih jelas, karena memang nggak tahu kenapa ya, mungkin karena banyak orang mungkin kayaknya terlalu ambigu, karena memang apalagi dari situs detik.com yang ya kalian tahu lah ya yang modelnya tuh kadang suka ya gitulah. Dan gimana ya, mungkin kayaknya itu aja yang bisa gue sampaikan. Mungkin gue agak sedikit kepanjangan, ini udah hampir 12 menit ini. Gue sebenarnya mau bikinnya agak sedikit pendek karena ini nanti gue akan bikin 2 part, sama nanti gue ngebahas soal laptop laptop 10 juta yang merah putih itu. Maksudnya laptop merah putih itu. Dan ya mungkin sekian aja untuk video kali ini, dan mungkin kalau kalian suka dengan video ini silakan di like aja, dan kalau kalian misalkan pengen komentar dan bertanya-tanya mungkin silakan di subscribe di kolom komentar di bawah. Dan kalau bisa sih komentar yang istilahnya yang lebih make sense aja lah, karena jujur gue tuh sebenarnya agak sedikit bingung juga gue harus ngapain apa. Mungkin juga sebenarnya ini hal yang bagus sih sebenarnya. Udah lu pengadaan laptop untuk pelajar itu udah bagus gitu, cuman mungkin yang harus diperhatikan mungkin dari segi implementasi dan mungkin eksekusinya ya, karena ya kita tahu sendiri lah orang Indonesia kebanyakan kan cuman ngomong doang tapi ya eksekusinya nggak ada. Dan ya mungkin sekian aja untuk video gue kali ini, dan kita ketemu lagi di video mungkin berikutnya, dan mungkin goodbye.